sini saya akan melanjutkan ke pokok pembahasan kedua, yaitu paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam terkandungnya satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Kegunaan paragraf adalah sebagai berikut. 1. Untuk menandai pembukaan topik baru. 2. Untuk menambah hal-hal yang penting. Oke, di sini ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahulu berisi tentang tujuan dan pembahasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf pembuka mengemukakan hal-hal yang menjadi penarik minat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca tentang apa yang diuraikan selanjutnya. Yang kedua adalah paragraf penghubung atau paragraf pengembang. Disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. 3. Ada paragraf penutup. Paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran ataupun harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman, isi uraian atau resum. Oke, di sini ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama itu ada kesatuan, yang merupakan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan atau mendukung suatu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungannya mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Contohnya di sini ada tema budaya Indonesia. Saya ambil di dalam buku. Contohnya tema budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka-ragaman dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah, seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan budaya Indonesia dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Oke, di sini ada kedua, kepaduan atau koheresi, yang artinya kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk suatu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. 3. Kelengkapan atau pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan dijelaskan terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Contohnya, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Paragraf itu merupakan contoh paragraf yang hanya diperluas dengan pengulangan. Di sini ada letak kalimat utama. Ada 4 cara meletakkan kalimat utama, yaitu pada paragraf awal, pada akhir paragraf, pada awal dan akhir paragraf, dan tanpa kalimat utama. Mengembangkan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. 1. Berdasarkan teknik. Secara ilmiah, berdasarkan teknik sebagai
ada sini 3, yaitu A. Secara ilmiah, 2. Klimaks dan anti klimaks, 3. Umum ke khusus, khusus ke umum atau deduktif induktif. 2. Berdasarkan isi, perbandingan, dan pertentangan. B. Analogi. C. Contoh-contoh. D. Sebab akibat. E. Definisi luas. F. Klasifikasi. Sini ada teknik pembandingan, yaitu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Dalam menyampaikan uraian dengan teknik perbandingan, hal yang harus kita perhatikan adalah tujuan penggunaannya. Di sini ada juga teknik klasifikasi, yang merupakan teknik suatu metode atau menempatkan barang-barang atau pengelompokan bermacam-macam subjek atau suatu sistem kelas. Dan ada juga teknik definisi. Definisi adalah menjelaskan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata atau frasa atau kalimat. Berdasarkan tujuan dan sifatnya, paragraf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu A. Narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan ataupun mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh Sudarno dan Hikmat. Contohnya, Amir berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka. Seorang laki-laki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinju ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap mencekam. Anak itu pun memukuli berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. 2. Deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengarkan, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contohnya, penataan kota yang selalu rapi terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi tempat sampah yang bagus. Suara delman setiap hari berkeliling membawa penumpang untuk menikmati keindahan kota. Saat berada di pasar tradisional Beringharjo, tidak pernah ketinggalan untuk membeli oleh-oleh batik yang indah, karena keindahannya dan harga yang terjangkau. Keramahan warga di kota ini pun tidak akan terlupakan. Apalagi melihat kendaraan beroda 3 yang tinggi dan berbeda dengan daerah lainnya. Keindahan kota Yogyakarta selalu ingin dinikmati oleh wisatawan. 3. Eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya adalah ada informasi. Dalam teknik eksposisi ada itu teknik pengembangan, yaitu teknik identifikasi, teknik perbandingan, teknik ilustrasi, teknik klasifikasi, teknik definisi, teknik analisis. 4. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Contohnya, keberhasilan domain itu memang tidak mudah diukur, sebab domain tersebut menyangkut hal-hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan meta penampilan. Siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Malaysia,
sehingga mereka bisa maju karena memiliki banyak orang pintar dan berkarakter. 5. Ada persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak atau membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk membuat sesuatu. Contohnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta mengembangkan kantor-kantor baru. Dan ghost home. Pemerintah juga selalu menambahkan jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis kantor ATK secara berlebihan, dan sebagainya, padahal dana yang dimiliki tidak cukup itu. Oke, sekianlah penjelasan dari saya mengenai pokok pembahasan paragraf. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.